Jadi kelompok kami memakai judul yaitu aplikasi Smart Sensor Lighting berbasis Fuzzy Logic untuk meningkatkan efisiensi energi dan monitoring pemakaian ruang di BINUS Malang. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan lampu otomatis untuk membantu mengelola fasilitas di BINUS Malang. Yang pertama yaitu untuk mengatur penggunaan lampu secara otomatis berdasarkan aktivitas manusia dan kondisi pencahayaan. Yang kedua yaitu untuk menghemat energi listrik untuk menekan biaya operasional. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan pencahayaan yang responsif dan tanpa saklar manual. Yang keempat yaitu mencatat dan menganalisis ruangan mana yang sering digunakan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu menggunakan Fuzzy Logic untuk mengatur lampu agar lebih adaptif. Misalnya pencahayaan bertingkat, bukan sekedar on atau off. Teknologi AI apa aja sih yang digunakan? Yang pertama yaitu menggunakan sensor RIP dan LDR. Sensor RIP yaitu digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan pergerakan manusia, sedangkan sistem LDR untuk mengukur intensitas cahaya alami. Yang kedua yaitu Fuzzy Logic Controller, digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan dua input utama, yaitu yang pertama seberapa kuat intensitas cahaya di suatu ruangan, dan yang kedua yaitu banyaknya aktivitas dan pergerakan yang terdeteksi. Selanjutnya yaitu ada output Fuzzy berupa on penuh, on sebagian atau hemat, dan off otomatis. Selanjutnya ada Fuzzy dapat membuat sistem lebih cerdas dibandingkan logika on atau off biasa. Yang pertama yaitu database yaitu Virabase atau SQL Server BINUS untuk menyimpan data pemakaian lampu log waktu on atau off. Kemudian durasi pemakaian ruangan dan statistika ruangan mana yang paling sering digunakan. Yang terakhir yaitu LOT dan API integrasi, menghubungkan sensor ke dashboard BINUS Smart Facility yang aktif dan menjalankan API untuk menampilkan grafik penggunaan ruangan. User case detail. Di sini kami mengambil case mahasiswa BINUS Malang sering meninggalkan kelas dalam keadaan lampu yang menyala. Hal ini membuat adanya pemborosan energi dan membuat admin fasilitas BINUS harus mengecek ruangan satu persatu. Dengan penerapan sistem ini, 1. Lampu dapat menyala secara otomatis selama ada aktivitas atau ruangan gelap. Yang kedua, lampu dapat masuk ke mode redup atau mode hemat ketika ruangan sudah mendapatkan cahaya alami yang tercukupi. Yang ketiga, lampu akan otomatis mati jika tidak ada aktivitas selama 5-10 menit. Yang keempat, kampus dapat melihat intensitas penggunaan ruangan, di mana kampus akan dapat melihat grafik pemakaian ruangan dari ruangan yang tersibuk, jam-jam yang sering digunakan, lalu dapat melihat ruangan mana yang jarang digunakan. Kami memiliki komponen-komponen dan kami membaginya menjadi 6 komponen. Komponen yang pertama adalah User Interface Dashboard Smart Facility. Di sini, admin dapat melihat status lampu dan penggunaan ruangan. Yang kedua, sensor layar. RIP dan LDR akan mengirimkan data berupa intensitas cahaya dan aktivitas. Yang ketiga, ada Lightning Controller. Di sini, ia akan berfungsi untuk menyalakan, mematikan, dan meredupkan lampu melalui relay dan dimmer. Yang keempat, ada database server. Di sini, ia berfungsi untuk menyimpan data ruangan, histori penggunaan lampu, dan durasi penggunaan. Komponen yang kelima adalah IoT API layer. Di sini, ia berfungsi untuk menghubungkan ESP32 dengan cloud dan dashboard kampus. Yang keenam, monitoring dan analitik. Di sini, dia berfungsi untuk menunjukkan grafik, di mana grafik ini berisi data mengenai penggunaan energi dan ruangan terpadat yang sering digunakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram jalur sederhananya. Untuk yang pertama, sensor PIR atau LDR dikirimkan ke ESP32 dan ke Fuzzy Logic Module, dan lampu nanti data terkirim ke IoT server
database, dashboard, dan menampilkan ruangan yang sering dipakai. Dan untuk pengujiannya, yang pertama akurasi deteksi gerak pada sensor PIR diuji di berbagai ruangan. Yang kedua, fuzzy logic tes memastikan output lampu benar dengan mengikuti kondisi cahaya dan aktivitas manusia. Dan untuk selanjutnya, energy saving test membandingkan pengguna listrik sebelum dan sesudah dilakukan penerapan sistem. Dan untuk yang keempat, room usage logging test memeriksa apakah sistem benar mencatat durasi penggunaan ruangan. Dan untuk yang terakhir, user experience survei terhadap penggunaan seperti dosen, mahasiswa, dan pekerja. Untuk hasil, penghematan listrik bisa mencapai 35% sampai 50% per lantai. Lampu tidak lagi menyala saat ruangan kosong, pencahayaan lebih nyaman karena sistem dapat meredup, tidak hanya on dan off. Data dapat menunjukkan penggunaan ruangan dengan pemakaian yang tertinggi. Yang terakhir, membantu admin dalam menyusun jadwal kuliah dengan lebih efisien. Dan untuk keterbatasannya sebagai berikut. Sensor PIR kurang optimal jika terhalang meja besar atau layout ruangan yang berubah. Fuzzy logic memerlukan kalibrasi intensitas cahaya berkala. Sistem bergantung pada jaringan WiFi kampus. Dan yang terakhir, data penggunaan ruangan bisa kurang akurat jika ada banyak orang tetapi minim pergerakan. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakal menjelasin tentang pertimbangan etis dari sistem Smart Sensor Lighting berbasis fuzzy logic. Sensor hanya mendeteksi pergerakan, bukan wajah, sehingga privasi tetap terjaga. Yang kedua yaitu penggunaan data ruangan harus transparan. Dan yang terakhir yaitu sensor tidak boleh dipasang di area privasi seperti toilet dan ruang ganti. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang dampak sosial dari sistem smart sensor berbasis fuzzy logic. Yang pertama yaitu membantu kampus menjadi lebih smart dan green kampus. Yang kedua yaitu mengurangi pekerjaan secara manual oleh staf kampus. Yang ketiga yaitu memberikan contoh penerapan inovasi IoT untuk mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu data penggunaan ruangan mendukung operasional kampus dan keputusan akademik. Dan yang terakhir, aku bakal ngejelasin tentang isu legal dari sistem Smart Sensor Lighting berbasis fuzzy logic. Yang pertama yaitu kepatuhan pada standar instalasi listrik nasional atau SNI. Yang kedua yaitu sertifikasi alat elektronik sebelum dipasang permanen. Yang ketiga yaitu perlindungan data log sesuai aturan kampus dan regulasi ITE. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab jika sistem gagal dan menyebabkan gangguan kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.